Kerohanian sebenarnya bukan formula, melainkan sebuah relasi. Kerohanian bukan kompetisi, tapi sebuah keintiman. Kerohanian bukanlah sebuah kesempurnaan, tapi sebuah keterhubungan. Ada seorang bernama Robert Coles, dia merasa muak dengan orang yang bangga sama diri sendiri. Sedangkan dirinya merasa nggak puas dengan diri dan merasa nggak layak disebut Kristen. Karena menurutnya, apakah kita memang orang Kristen atau bukan, hanya Tuhan Yesus yang menentukan. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi, buku-buku inspiratif itu nggak berlalu gitu aja. Kali ini kita akan mereview buku yang bisa melengkapi pembacaan buku John Stott sebelumnya. Kalau di buku John Stott, kita diajak menyadari kenapa kita seorang Kristen. Buku Messy Spirituality dari Michael Yaconelli bahkan menolong kita menyadarkan apakah betul kita sudah jadi orang Kristen. Pertanyaan itu penting, karena bagi Mike, pertanyaan itu nggak hanya muncul sesekali aja, tapi betapa seriusnya pertanyaan apakah betul kita adalah orang Kristen direnungkan sama Mike selama 45 tahun. Selama itu dia berusaha mengikuti Yesus, tapi realitanya Mike merasa banyak mengalami kegagalan menjadi seorang Kristen. Di saat ingin hidup saleh, malah mendapati diri penuh kesalahan dan kegagalan. Ada sih waktu-waktu merasa dekat dengan Allah, tapi kebanyakan ternyata benang kusut dari kewajiban dan distraksi kehidupan. Di saat ingin jadi orang baik, ketika menyadari kegagalan, tahu sih kita butuh semakin mendekat kepada Tuhan, tapi ternyata di masa-masa sulit itu malah menjauh dari Tuhan. Tenggelam dalam kekacauan hidup. Di saat ingin mengenal Allah lebih baik, ingin konsisten, tapi yang konsisten ternyata ketidakkonsistenan itu sendiri. Kita pun gagal lagi. Sampai akhirnya di usia 60 tahun, perasaan gagal itu masih secara rutin dialami. Sekalipun punya keinginan yang terus bertumbuh mengenai kehidupan yang cinta Tuhan, lebih banyak melayani sesama dan bukan diri sendiri. Tapi mungkin kita jadi bertanya, kenapa sih gagal terus? Ada nggak sih orang yang bisa stabil dengan kerohaniannya? Awalnya waktu menyadari kegagalan di masa muda, kita bisa beralasan, ya mungkin karena emang masih muda, jadinya kurang konsisten. Kita pun berharap kegagalan ini bisa jadi modal di masa tua sebagai rahasia kerohanian sejati, supaya nggak melakukan kesalahan lagi. Tapi ternyata setelah jadi tua dan semakin tua, rahasia kerohanian sejati itu tetap jadi rahasia. Ada satu paragraf yang menyedihkan sih. Tulisannya bilang begini. Saya sering bermimpi sedang membuntuti Yesus, berharap agar dia memilih saya sebagai salah satu muridnya. Tiba-tiba dia berbalik, memandang mata saya dan berkata, "Ikutlah aku." Jantung saya berdetak kencang, dan saya mulai berlari ke arahnya ketika dia menyela. "Oh, bukan kamu, orang di belakangmu, maaf." Paragraf selanjutnya cukup menjawab kenapa paragraf barusan itu terlintas dalam pikiran Mike. Dia bilang bahwa dia seorang yang kurang percaya diri dalam mengikut Tuhan. Hampir setiap hari dia juga nggak tahu Yesus ada di mana. Walaupun saat itu statusnya pelayan Tuhan, berusaha mengikuti Yesus tapi ternyata mengikuti arah angin aja. Kegelisahan itulah yang membuat Mike menulis buku tentang kerohanian. Walaupun dia juga punya perasaan akan diragukan karena gambaran dirinya yang tidak rohani, masa sih menulis tentang rohani? Tapi menariknya, Mike mengajak kita mengevaluasi lagi arti rohani. Kata rohani seringnya dipakai orang Kristen untuk menggambarkan orang yang berdoa sepanjang hari, baca Alkitab, gak pernah marah atau tersinggung, punya karunia khusus, dan punya jalur internal khusus ke Tuhan. Atau juga seseorang yang mengisolasi diri dari dunia dan hidup dalam biara. Tapi kalau arti rohani seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja, punya tanggung jawab sebagai seorang suami, istri,
anak, orang tua, berbagai bidang pekerjaan. Apa mungkin kesibukan seperti itu artinya tidak rohani? Ternyata dari zaman dulu memang kebanyakan orang berpikiran seperti itu. Sehingga banyak yang memusuhi Yesus. Karena apa? Karena ide bahwa orang yang berantakan hidupnya, yang terluka bisa berubah jadi orang benar. Dan juga kritikan kepada kesempurnaan orang saleh, tetapi penerimaan kepada ketidaksempurnaan orang tidak beriman. Artinya siapapun bisa jadi rohani. Tapi ternyata itu ditentang banget ya sama orang yang mungkin udah merasa rohani. Padahal sebenarnya semua orang kacau, gak utuh. Bahkan bagi kita yang sudah berusaha hidup saleh, mungkin kita semua kacau karena gak konsisten. Kadang percaya, kadang enggak. Kadang naik, kadang turun. Jadinya seolah-olah kerohanian yang kacau itu kedengarannya gak rohani. Kerohanian sebenarnya bukan formula, melainkan sebuah relasi. Kerohanian bukan kompetisi, tapi sebuah keintiman. Kerohanian bukanlah sebuah kesempurnaan, tapi sebuah keterhubungan. Kehidupan rohani justru dimulai saat kita memasuki kekacauan hidup, yaitu saat kita menyadari bahwa kita lemah. Kerohanian juga bukan berarti menghilangkan kelemahan lalu jadi sempurna, tapi membawa kita yang lemah ini datang pada sosok yang sempurna supaya kita semakin bergantung padanya. Ingat ya, kehidupan rohani itu bukan karena kita menyadari punya kelemahan lalu berubah jadi sempurna, tapi kesadaran akan kelemahan kita untuk semakin bergantung sama yang sempurna. Nah, kira-kira orang-orang yang merasa hidupnya baik-baik aja, merasa nggak ada masalah, rohani nggak? Mari kita renungkan ya. Kalau kita baca Alkitab, kita juga akan menemukan kisah orang-orang yang kacau. Penulisnya nggak menyembunyikan keburukan para pahlawannya. Misalnya Nuh, dia orang yang berani, teguh iman, membangun bahtera sekalipun banyak yang mencemooh. Tapi setelah apa yang dia imani terjadi, dengan penuh kemenangan Nuh malah mabuk dan telanjang. Mungkin kejadian air bah yang menenggelamkan banyak orang menjadi beban berat bagi yang selamat. Dari kisah ini kita melihat kalau Nuh pun gak kebal terhadap depresi dan kesepian. Dari tokoh-tokoh Alkitab kita belajar tentang manusia dengan gabungan dari kekuatan dan kelemahan. Daud, Abraham, Lot, Saul, Salomo, Rahab, dan Sarah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, pemberani, cerdas, tak kenal takut, setia, penuh semangat, orang-orang suci yang berkomitmen, sekaligus juga pembunuh, pezina, dan lainnya. Orang yang bisa lembut, kudus, pahlawan iman, namun dalam sekejap berubah gelisah, tidak stabil mentalnya, tidak beriman, licik, berbohong, atau sangat pendendam. Dalam perjanjian baru pun ternyata sama. Misal murid Tuhan Yesus, mereka punya komitmen untuk ikut Tuhan Yesus, tapi mereka juga punya masalah, bertengkar satu sama lain, berebut posisi, curiga satu sama lain, tukang ngadu, bertindak sesuka hati, egois, pemalas, dan tidak setia. Menariknya ada paragraf yang menohok. Tulisannya gini, bisa dibilang kekristenan punya tradisi kerohanian kacau. Nabi yang kacau, raja yang kacau, murid yang kacau, rasul yang kacau. Kisah tentang umat Allah yang masuk dari satu kekacauan kepada kekacauan-kekacauan lainnya, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab justru menggambarkan tentang iman yang sangat kacau, berantakan. Satu sisi paragraf itu mungkin agak menghina kekristenan. Bagi yang gak suka sama kekristenan, mungkin akan senang dengernya. Tapi bagi kita yang bergumul dengan kegagalan untuk gak kacau, kita melihat itu sebagai suatu penguatan bahwa kita gak sendiri. Kalau kita lihat secara objektif, kekacauan itu menyingkapkan mitos kesempurnaan dan memanggil orang Kristen dimanapun berada untuk keluar dari tempat persembunyian dan berhenti berpura-pura. Penting untuk menyadari kekacauan diri kita,
mengenali apa yang jadi kelemahan kita, tapi nggak berhenti sampai menyadari aja. Kita perlu merespons dengan hidup bergantung kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kita yang penuh kelemahan seringkali gagal. Sangat memerlukan sosok sempurna yang paling tahu bagaimana menolong kita melewati perjalanan kehidupan yang nggak selalu mudah. Sehingga dengan semakin mengenal diri, kita pun akan semakin mengenal Allah. Setelah penjelasan-penjelasan itu, Mike menceritakan 2 kisah yang menggambarkan perburuan Tuhan kepada manusia lemah yang sebenarnya nggak layak. Kita yang lemah sangat memerlukan pribadi sempurna sebagai pegangan dan sandaran kita. Tetapi justru pribadi sempurna itu yang berinisiatif mencari dan menemukan kita dengan berbagai cara yang unik sesuai dengan kepribadian kita. Bab 1 ini juga mirip sama bab 1 buku John Stott yang judulnya Why I Am a Christian, yaitu tentang pengalaman diburu sama Tuhan. Mungkin bedanya John Stott mengibaratkan sebagai anjing pemburu dari surga, tapi kalau Mike seperti kucing kecil yang terus mengikuti, sampai akhirnya memahami kalau Tuhan ternyata gak sekecil itu. Tapi intinya diikutin, diburu hingga akhirnya menyerah pada cinta Tuhan. Menyerah pada dekapan kasih Tuhan yang melimpah. Pengalaman kita juga pasti unik kan ya? Tapi intinya, kita akhirnya mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, berkarya, dan sebenarnya di saat yang bersamaan, kita juga sedang menerima anugerah dari Tuhan untuk berelasi dengannya hingga memilih untuk menyerah pada kasih-Nya. Menutup video ini, aku mau share salah satu paragraf di bab 1 yang indah banget. Sekaligus juga jadi ajakan untuk kita memikirkan dengan serius, apakah kita benar-benar adalah orang Kristen? Yesus tidak menolak kita, tak peduli seburuk apapun kita, tak masalah separah apapun kita. Saat kita menyadari bahwa Yesus tidak berkecil hati atas kemanusiaan kita, tidak terpengaruh oleh kekacauan kita, dan terus-menerus mengejar kita dengan setia, walau apapun yang telah terjadi. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menyerah pada cintanya yang keterlaluan dan kasih-Nya yang tidak pandang bulu. Sampai ketemu di review selanjutnya, Tuhan memberkati.